Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Waalaikumsalam. Inspirasi, pada sesi ini kita akan berbincang dengan Rektor Universitas Islam Riau, Profesor Dr. Haji Safrinal di SH MCL yang berkesempatan hadir pada hari ini, bahwa beliau merupakan pembina olahraga terbaik pada tahun 2022, yang mana pada tahun 2022 beliau menerima penghargaan pada Hari Olahraga Nasional di Provinsi Riau. Terima kasih Bapak sudah hadir Pak di ruangan kami Pak. Ini bagaimana Bapak melihat Pak perkembangan dunia olahraga di Provinsi Riau ini Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ihsan. Ya, selamat Pak. Dan sahabat semua. Kalau kita melihat pembinaan olahraga di Riau, sepertinya ada kemajuan sedikit. Jadi belum banyak kemajuannya. Iya. Demikian juga prestasi. Seperti yang baru saja usai di Riau untuk Perwil Sumatera. Kita cukup berbangga lah. Riau sebagai tuan rumah, dan akhirnya Riau juga keluar sebagai juara umum ya Pak? Juara umum. Nah, kami sebagai bagian dari masyarakat, khususnya masyarakat akademik, Universitas Islam Riau, sedikit banyaknya juga berkontribusi terhadap pembinaan olahraga dan terus untuk kemajuan olahraga di kampus di Riau dan mungkin tingkat nasional juga. Kenapa demikian? Karena cukup banyak yang berprestasi. Mahasiswa UIR ya Pak? Mahasiswa UIR maupun dosen UIR di bidang olahraga, tidak hanya tingkat lokal, nasional, bahkan internasional. Misal, kita bicara internasional dulu. Ada dosen pendidikan jasmani olahraga UIR, itu sudah diakui sebagai wasit tenis lapangan internasional. Internasional. Sudah berapa kali tampil tingkat internasional sebagai wasit. Ini kan tingkat internasional. Tidak hanya membanggakan UIR, tapi daerah Riau, Provinsi Riau, juga negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Nah, di tingkat nasional, mahasiswa-mahasiswa UIR, mahasiswinya juga tentu, udah banyak yang berprestasi. Misalnya tahun 2019, PS UIR itu juara nasional. Sepak bola ya Pak? Sepak bola. Merebut Piala Menpora RI, mengalahkan Hasanuddin dari Makassar. Ini kan prestasi nasional. Iya, Petang juga demikian. Di tingkat pekan olahraga nasional pun yang mendapatkan medali emas, perak, perunggu untuk sepatu roda, kemudian wusu, panahan. Cukup banyaklah prestasi dari mahasiswa UIR yang sudah memberikan catatan baik bagi Provinsi Riau, bagi daerah kita ini, dan juga bagi tingkat nasional. Nah, Bapak dari selaku rektor, Pak, apa yang membuat Bapak memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan dunia olahraga ini, Pak? Ya, rektor itu adalah pimpinan tertinggi di kampus di Universitas Islam Riau. Punya tanggung jawab yang besar, punya kewenangan tentunya di bidang akademik dan non-akademik. Semua yang terjadi di kampus menjadi tanggung jawab rektor. Nah, saya tidak hanya fokus di bidang akademik, tapi non-akademik juga. Yang non-akademik itu diantaranya olahraga, seni budaya. Kita punya prestasi yang bagus-bagus nih tingkat regional Asia Tenggara, ya internasional, juga nasional tentunya. Apa yang saya lakukan bersama dengan jajaran pimpinan, WR, dekan, dan seluruh komponen, hanya semata melaksanakan tugas dan tanggung jawab saja. Nah, terus dikaitkan dengan tahun 2022 yang lalu, saya terpilih oleh pemerintah provinsi melalui dinas Dispora ya, pemuda olahraga, sebagai pembina olahraga terbaik Provinsi Riau oleh gubernur. Saya pun nggak tahu gitu, karena yang kami lakukan, saya sebagai rektor dan kawan-kawan jajaran pimpinan, ya apa adanya. Setiap cabang olahraga kita dukung.
kegiatan mahasiswa, bahkan dosen tadi juga untuk wasit. Hmm. Sepanjang anggaran UIR mendukung untuk itu, kami lakukan yang terbaik. UIR dulu belum punya misalnya lapangan petang. Wah, ini mudah untuk membuatnya. Udah buat, saya bilang. Ternyata lapangan petang yang kita buat itu sudah bertaraf internasional juga. Internasional ya Pak ya? Internasional itu ini pengakuan dari orang lain, bukan dari diri sendiri UIR, tapi oleh atlet lain yang sudah datang ke UIR. Dan untuk pertama kalinya diresmikan oleh pemerintah Provinsi Riau, Pak Wagub waktu itu hadir bersama dengan Pak Iskandar sebagai Ketua KONI, dan langsung kita menyelenggarakan kejuaraan Provinsi Riau untuk petang yang dihadiri oleh atau diikuti oleh hampir semua kabupaten kota yang ada di Riau. Jadi berjalan seperti biasa saja. Kalau pihak luar melihat ini prestasi, ya alhamdulillah. Nah, itu kita syukuri. Jadi bukan karena adanya penghargaan dari pemerintah Provinsi Riau, Pak Gubernur. Tidak. Tidak pun ada. Saya dan kawan-kawan di UIR tetap berbuat seperti itu. Yang terbaik selagi amanah itu ada sama kami. Sudah berapa venue Pak yang ada di UIR ini Pak? Kita punya 3 venue Pekan Olahraga Nasional 2012 dulu. Venue Panahan, ini standarnya internasional. Kemudian venue indoor volley, standar internasional yang kemarin digunakan untuk pertandingan bola tangan Perwil se-Sumatera yang baru saja usai. Kemudian kita juga punya venue WUSU ataupun untuk gulat juga bisa. Kita punya petang, kita punya lapangan bola, sepak bola, basketball juga kita punya. Nah, ini venue-venue yang dimanfaatkan tidak hanya oleh mahasiswa-mahasiswi, dosen, tapi juga masyarakat Riau yang berasal dari di luar kampus. Karena itu bisa digunakan Pak ya? Bisa digunakan. Seperti Panahan itu banyak organisasi profesional untuk Panahan berlatih pada hampir setiap hari, sore hari, apalagi hari Sabtu dan Minggu tuh ramai sekali. Dan itu diberikan ruang ya Pak untuk berkembang? Kita berikan kesempatan. Artinya silakan dimanfaatkan, tentu mengikuti SOP ataupun prosedur yang berlaku di kampus kami. Kampus ya, betul. Ya. Nah, dan itu venue itu memang berstandar nasional dan internasional ya Pak ya? Berstandar internasional. Jadi kita ucapkan terima kasih pada Pak Gubernur yang beberapa bulan yang lalu akhirnya sudah dihibahkan. Jadi masalah legalitas sudah selesai. Nah, tinggal kami di UIR untuk merawat sebaik-baiknya agar bisa menjadi tempat untuk mencetak para atlet tidak hanya berstandar lokal, nasional, bahkan internasional. Semuanya untuk merah putih. Iya. NKRI kita. Kontribusi kampus lah Pak ya Pak? Kontribusi dari kampus. Artinya kampus tidak hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga non-akademik seperti olahraga. So, itu berpengaruh ya Pak terhadap perkembangan kampus Pak? Oh iya, kami juga punya kebijakan. Artinya masyarakat yang berprestasi, misalnya berprestasi di PON ataupun event-event nasional, apalagi internasional, menjadi atlet dan berprestasi mendapatkan medali, kita UIR siap untuk menerima mereka dengan memberikan beasiswa untuk kuliah di prodi mana saja. Yang berprestasi olahraga? Yang berprestasi olahraga, itu kita jamin dan sudah kita lakukan. Sehingga beberapa atlet PON 2000 yang lalu di Papua, itu kuliah di UIR sekarang beberapa diantaranya. Sebagai bentuk apresiasi lah Pak ya? Apresiasi, supaya mereka ini tetap semangat untuk hal-hal yang di luar olahraga fisik ya, untuk masa depan mereka, bidang akademik, untuk sarjana, S1 bahkan untuk S2 pun kita siap nanti. Apa yang membuat Bapak memilih jalan untuk
memperhatikan dunia olahraga di luar akademik ini, Pak? Saya dari dulu memang sangat suka dengan olahraga. Hampir semua cabang olahraga saya suka menonton, dan beberapa cabang olahraga saya terjun sendiri. Sepak bola, voli, basket, hampir semua saya suka. Renang juga. Sehingga melihat atlet ataupun bergelut dengan bidang olahraga itu hal yang sudah mendarah daging gitu. Jadi berbuat itu bukan karena ada iming-iming. Ini di Riau ada program dalam rangka Hari Olahraga Nasional, ada program dari Pak Gubernur misalnya, penghargaan, tidak, sama sekali tidak. Makanya saya kaget juga kok bisa saya dapat gitu. Apa yang menjadi tolak ukur? Ya tentu pemerintah yang menilainya, bukan kita yang menilai. Nah, dengan pelaksanaan Porwil kemarin, Pak, kan UWIR termasuk salah satu tuan rumah penyelenggaraan untuk cabang olahraga belatangan, Pak. Bapak melihat dari sisi keuntungan dari universitas seperti apa, Pak? Ini sebagai bentuk kepercayaan kan dari pemerintah pusat dan daerah. Kenapa pusat? Sebab tidak terlepas dari Kementerian Pemuda dan Olahraga juga. Perhelatan se-Sumatera ini, Porwil ini. KONI pusat juga harus turun tangan, apalagi cabur bola tangan PB APTI di pusat Ya. berkoordinasi dengan daerah. Sebanyak ini kampus yang ada di Riau, di Pekanbaru, bahkan negeri juga ada, swasta juga banyak. UWIR menjadi pilihan salah satu cabur untuk event bola tangan. Ya alhamdulillah semua persyaratan siap penuhi, saya bilang. Apa yang kurang segera dilaksanakan perbaikan supaya standarnya tidak mengecewakan pemerintah pusat, apalagi pemerintah Provinsi Riau. Itu konstruksi dan komitmen kami. Sehingga berjalan dengan baik, lancar. Pihak KONI pusat yang hadir pun Pak Wakil Ketua hadir, kemudian Ketua Umum PB APTI juga hadir, melihat standar lapangan kita sangat bagus katanya. Memang internasional. Itu kan kata mereka kan, bukan kata kami dari UWIR. Ya alhamdulillah, ini harus dirawat terus, dan tentu kita berharap pemerintah Provinsi Riau juga ke depannya harus memberikan atensi pada kampus, khususnya UWIR yang punya perhatian besar untuk melakukan pembinaan beberapa cabur di Provinsi Riau. Dan cabur ini tidak hanya diperuntukkan untuk mahasiswa UWIR, tapi untuk masyarakat umum juga kita buka. Andaikan kemarin Porwil juga ada cabang panahan, cabur panahan, mungkin UWIR menjadi tempat yang paling tepat juga. Lapangannya luas, parkiran luas, dan memang hijau di sekelilingnya. UWIR memang dikenal dengan Green Campus, kampus hijau, asri. Itu Nah, Pak Isan. ini ada korelasinya nggak, Pak, dengan visi UWIR mungkin, Pak? Ya, visi UWIR 2041 menjadi lintas Islam berkelas dunia, berbasis iman dan takwa. Nah, berbasis kelas dunia itu kan internasional. Bagaimana memperkenalkan UWIR ini ke masyarakat dunia, tidak nasional lagi tapi dunia. Salah satu hal yang bisa mengantarkan itu promosinya melalui cabang olahraga, seperti Porwil kemarin, panahan, dan berbagai kegiatan olahraga lainnya yang kita lakukan. Yang kedua, kita harus expose apa sarana dan prasarana olahraga yang menjadi daya tarik masyarakat untuk kuliah di UWIR. Kita punya beberapa venue tadi. Yang kampus lain mungkin tidak punya. Kita tidak hanya punya, tapi punya atensi khusus untuk prestasi mahasiswa, bahkan untuk prestasi dosen di bidang olahraga dan juga non olahraga tadi seperti seni. Ini yang harus terus kami tingkatkan agar ke depan keberadaan UWIR itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Tidak hanya bidang akademik, tapi mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, tetapi juga di bidang non akademik seperti
olahraga. Pak Ihsan. Itu memang dirasakan Pak ya, dampak luar biasa masyarakat terhadap. Alhamdulillah ya, karena eventnya di UIR itu banyak masyarakat yang datang, sekaligus tidak hanya menonton cabur seperti panahan atau bola tangan kemarin, mereka bisa melihat sendiri seperti apa kampus UIR itu. Biasa lihat dari film atau dari media sosial, mereka bisa tonton sendiri. Oh ini UIR rupanya. Gitu Pak Ihsan. Secara tidak langsung mempromosikan UIR juga. Nah dari pelaksanaan Porwil kemarin kan luar biasa tuh Pak. Bahkan Bapak membuat acara penutupan tersendiri di UIR dengan pengurus KONI pusat. Nah apa yang membuat Bapak melakukan hal seperti itu Pak? Ini berkat koordinasi dengan semua lini. Nah, kita sudah menunjuk person in charge untuk bidangnya dan punya saran seperti itu. Maka saya sebagai rektor mengamini karena saya nilai itu bagus. Yang bagus, saya bisa kenal dengan pengurus KONI pusat, saya bisa kenal dengan ketua umum PB APTI pusat, dan banyak lagi elemen masyarakat penting, termasuk pemerintah provinsi juga yang hadir sana, untuk saling mengenal ofisial dari berbagai provinsi yang ada di Sumatera. Nah, mereka dulu nak kenal UIR, sekarang sudah kenal UIR gitu. UIR memang fasilitas olahraganya wah hebat. Dia kan promosi secara tidak langsung. Jadi kita dukung dan itu menjadi komitmen saya. Apapun eventnya, kalau saya ada di Pekanbaru, sehat, selalu saya hadiri untuk undangan-undangan. Misalnya membuka turnamen kecil yang dilakukan oleh program studi, futsal, ataupun badminton, semua cabur, panahan, saya hadir. Jadi tidak hanya bola tangan baik, semua kami lakukannya. Dan saya dengan senang hati, dengan ikhlas, sehingga tidak menjadi beban gitu. Enjoy saja melaksanakan tugas. Iya. Gitu Pak Ihsan. Dan itu menjadi pembeda ya Pak dengan kampus lain yang memprioritaskan, memberikan ruang kepada cabang olahraga untuk berkembang di. Ya silakan Pak Ihsan menilai sebagai pihak dari KONI ya, gimana tampilan UIR, pimpinan UIR terhadap olahraga dengan kampus-kampus lainnya. Biarlah masyarakat yang menilai. Kami tidak boleh menilai diri sendiri. Nah mungkin Pak, mimpi Bapak mungkin Pak terhadap dunia olahraga di UIR ini Pak, apa yang ingin Bapak capai dalam pembinaan ini? Mimpi saya itu ya ada sedihnya juga lah. Masih banyak PR kami di kampus lagi, apalagi tingkat daerah ya. Kita agak jarang melaksanakan event-event itu. Itu saya nilai. Nah mungkin tanggung jawab KONI ini, Komite Nasional Olahraga Indonesia, Olahraga Nasional Indonesia, yang harus bertanggung jawab terhadap kemajuan, termasuk pembinaan prestasi olahraga. Misalnya saja, kita punya fasilitas venue yang luar biasa, panahan, tapi jarang dilaksanakan event-event. Misalnya Gubernur Cup, Wali Kota Cup, apa cup kayak gitu kan, bisa dilakukan untuk membina, mencari bibit-bibit panahan yang terbaik. Yang kami miliki juga demikian, venue indoor volley. Sejak volleyball PON 2012 dulu sampai hari ini nggak ada lagi. Event ya Pak? Event volleyball. Kenapa ini disia-siakan? Padahal kan bisa Gubernur Cup, apalagi Wali Kota Cup, dan lain sebagainya. Ini kan cara kita untuk mencari bibit-bibit unggul di bidang nasional dan internasional. Kalau ini secara periodik dilakukan terus-menerus, pasti masyarakat
yang mempunyai minat dan hobi di bidang olahraga cabur tersebut akan lebih semangat lagi untuk latihan. Kalau itu dilakukan. Tapi ini kan selama ini sampai hari ini masih sangat kurang perhatiannya. Nggak mungkin kampus tampil karena ini ada KONI-nya, ada pemerintah daerahnya. UIR siap membantu untuk itu. Dan ini sudah kami buktikan seperti petang kemarin, cabur petang. Di Riau nggak ada kampus-kampus, UIR bangun sendiri dan melaksanakan kejuaraan petang pertama di Provinsi Riau, sekaligus peresmian lapangan. Dan sehingga venue yang ada itu termanfaatkan ya Pak ya? Termanfaatkan. Nggak ada yang sia-sia dan nggak boleh sia-sia. Sebab kalau tidak dimanfaatkan dia bisa rusak deh. Terbengkalai dia Pak? Terbengkalai, nggak terawat. Panahan kalau nggak dipakai, rumput akan liar. Iya betul. Sama lapangan voli juga demikian. Sehingga dimanfaatkan untuk futsal oleh mahasiswa, oleh dosen dan pegawai. Semuanya termanfaatkan dengan baik. Sehingga dengan penggunaan itu UIR menjadi berkontribusi terhadap perkembangan dunia olahraga di Riau lah. Ya selama ini seperti itu. Jadi mimpi saya masih banyak sebetulnya. Pengen membangun fasilitas olahraga yang lebih hebat lagi, misalnya cabur renang. Nah kami kan terbatas dengan anggaran. Sebab kolam renang sebagai fasilitas cabur di Riau ini yang berstandar internasional masih minim. Mungkin ada ya yang di Rumbai ya, tapi belum hebat lah. Nah ada keinginan seperti itu tapi dibatasi oleh keterbatasan anggaran. Dan niat itu memang ada ya Pak ya? Niat ada, kita punya lahan juga. Bisa dibuat stadion mini untuk renang, lengkap seperti perhelatan PON kita bikin. Ada beberapa kolam kan, yang fungsinya berbeda, bisa dipertandingkan untuk berbagai nomor. Nah itu mimpi kami di UIR, tapi nampaknya belum bisa direalisasikan dalam waktu saat ini dan juga tahun depan, karena ada yang lebih diprioritaskan untuk bidang akademik. Karena dunia olahraga mungkin salah satu untuk mempromosikan kampus juga mungkin ya Pak. Iya pasti itu. Nah dari perjalanan UIR mungkin Pak sudah berapa event nasional yang sudah terselenggara di situ Pak? Karena waktu PON dulu kan juga ada Presiden SBY ya Pak yang juga hadir ke situ. Yang hadir sana ya. Volleyball, kemudian panahan. Wushu. Kalau kemarin baru nasional juga namanya, walaupun wilayah ya, walaupun wilayah tetap nasional. Hanya bidang itu saja yang baru dilakukan di UIR. Di UIR. Untuk cabur yang lainnya memang belum ada, kita belum punya juga. Nah selama Bapak menjadi rektor di situ Pak, dengan maraknya event-event olahraga di kampus, Pak, bagaimana menurut Bapak perkembangan kampus terhadap dunia olahraga ini, Pak? Kami nilai sangat positif, ya. Buktinya banyak masyarakat yang hadir untuk menyaksikan, mumpung gratis juga kan, sebagai hiburan, sambil gimana memberikan motivasi bagi masyarakat Riau, khususnya Kota Pekanbaru. Terutama pada remaja dan generasi muda kita untuk mencintai olahraga apapun caburnya gitu. Karena pada mereka lah kita titipkan olahraga di Indonesia, di Riau khususnya, pada masa yang akan datang. Nah di dalam mahasiswa berprestasi ini Pak, ketika dia ada kejurnas atau pertandingan kelurahan, apakah dispensasi UIR seperti apa Pak terhadap mereka Pak? Untuk masalah akademik kita berikan dispensasi. Kita berkomunikasi dengan dosennya.
Kalau mereka berprestasi mendapatkan medali juara, itu ada reward dari UIR. Dari kampus. Sudah ada peraturan rektor untuk reward. Peraturannya udah Sudah sejak saya jadi rektor itu sudah ada. Ada reward. Jadi setiap yang berprestasi di UIR itu ada rewardnya. Mahasiswa saja yang berprestasi ada rewardnya, apalagi dosen, pegawai, ada rewardnya. Ini kan salah satu bentuk motivasi yang kami buatkan dalam bentuk kebijakan. Nah, dari ini Pak, dari pelaksanaan kemarin event-event yang terselenggara di UIR itu Pak, itu banyak yang berasal dari mahasiswa UIR enggak Pak? Cukup banyak. Cukup banyak. Seperti bola tangan kemarin juga ada beberapa orang yang mahasiswa UIR. Jadi kami itu tidak mau punya lapangan yang bagus-bagus untuk beberapa cabur, tapi UIR hanya sebagai penyedia sarana saja. Tidak. UIR harus hadir sebagai pemain, UIR harus hadir sebagai mungkin wasit bagi dosen-dosen ataupun pegawai UIR. Tidak puas hanya sebagai penonton, dan itu tidak boleh saya bilang. Rugi kita kalau kita berikan tempat untuk orang luar. Jadi untuk diri kita harus ada. Inilah pembinaan yang dilakukan melalui unit-unit kegiatan mahasiswa UKM beberapa cabur olahraga itu. Nah di UIR Pak, jurusan olahraganya udah ini Pak? Udah lama kita punya prodi, program studi pendidikan jasmani dan olahraga, jadi Penjas, singkatnya Penjas. Dan dosen-dosennya pun anak-anak muda yang sudah doktor, sehingga kompetensinya tidak diragukan lagi. Sangat banyak juga berkecimpung di KONI Provinsi Riau ini. Nah dari banyaknya yang doktor tadi Pak, nah dalam perkembangan sport science Pak, mungkin terhadap kontribusi menciptakan atlet Provinsi Riau. Ya, UIR ini salah satu kebanggaan juga. UIR punya sport science yang termegah di Indonesia. Di Indonesia Pak? Di Indonesia, punya 4,5 lantai gedungnya, sangat besar. Tetapi belum bisa kita fungsikan secara optimal, apalagi maksimal. Karena banyak ruangan-ruangan yang kosong, belum diisi dengan berbagai peralatan olahraga maupun seni. Nah, untuk ini kan perlu biaya yang tidak sedikit. Kata teman-teman di FKIP itu paling tidak 50 miliar diperlukan anggaran untuk mengisi semua peralatan yang mendukung untuk sport science. Kalau ini bisa disinergikan, dikerjasamakan dengan pemerintah ataupun dengan KONI, pihak ketiga, barangkali akan lebih hebat manfaatnya bagi masyarakat di Riau nasional, oleh tentara yang akan mengikuti berbagai tes fisik, itu bisa dilakukan di UIR. Polisi yang mereka ini secara reguler melakukan tes fisik, kebugaran dan sebagainya, itu bisa dilakukan di UIR kalau sport science ini sudah dilengkapi. Sekarang tidak lengkap, sangat sedikit alat-alat yang tersedia di sana karena keterbatasan anggaran lagi. Ini sangat disayangkan. Nah, kalau itu terkelola dengan baik, mungkin akan berdampak juga terhadap perkembangan dunia olahraga. Luar biasa. Sekarang kita tidak tahu kalau KONI mau mengetes fisik dari calon-calon atau dari atlet sendiri. Kemampuan fisiknya, kemana mau dilakukan tes? Saya pikir di Pekanbaru mungkin tidak ada, karena peralatan tadi. Harus ke Jawa atau ke luar Provinsi Riau, kan sayang sekali. Gedungnya UIR sudah punya, dibangun sendiri oleh UIR. Nah, kalau bisa bersinergi UIR dengan pemerintah daerah, melengkapi sebagian dari
sport science itu, ini akan banyak bermanfaat bagi masyarakat. Perkembangan olahraga di Riau ya Pak? Ya, untuk sebagai bibit-bibit olahraga ke depan. Kan ada tes fisiknya, Iya, betul. kekuatan ototnya, tulangnya, itu kan dengan alat semuanya, dengan teknologi. Jadi yang kami Dan SDM-nya sudah ini ya Pak ya? sudah hebat-hebat SDM kita. Sekarang sehebat apapun SDM, kalau tidak dibantu dengan teknologi, akan sulit melakukan treatment dan melakukan pembinaan untuk olahraga. Nah, melihat si A tubuhnya yang kekar, yang bagus, tinggi misalnya, ini bagus untuk volley, ini bagus untuk basket. Nah, sementara kan untuk cabur-cabur itu kan ada tes fisiknya. Iya. Kalau untuk volley, kekuatan pukulannya berapa, bisa dites kalau ada sport science dengan peralatan teknologinya. Kita kan nggak punya. Nah sebenarnya ini hadir sebagai bentuk kepedulian UIR lah Pak ya terhadap dunia olahraga. Betul. Nah latar belakang berdirinya sport science apa sebenarnya Pak? Ini sudah dilakukan oleh rektor sebelum saya, sebelumnya. Prof. Detri. Nah, kami melanjutkan pembangunan gedungnya selesai dan sudah diresmikan. Diharapkan sama seperti cabur-cabur yang lainnya juga, ini bisa bermanfaat bagi pembinaan olahraga bagi mahasiswa UIR. Bisa dilakukan tes terhadap mahasiswa pendidikan jasmani tadi, terhadap kemampuan-kemampuan, karena mereka itu mahasiswa ada yang suka basket, ada yang suka badminton, ada yang suka volley, ada yang suka renang, dan suka macam-macam. Nama saja mereka pendidikan jasmani kan, tapi jasmani harus diukur. Iya betul. Kekuatan otot tangannya, otot kakinya, otot perutnya dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan perlu teknologi. Iya betul. Hebat pun manusia, seperti dokter kan, hebat pun dokter spesialis, kalau tidak dibantu oleh teknologi, dia tidak akan hebat. Justru dia hebat karena dibantu oleh teknologi tadi. Jantung misalnya kan, bisa dilihat dengan teknologi yang canggih melalui monitor. Iya. Oh ini masalah jantungnya. Apalagi SPOG, ibu-ibu yang hamil bisa melihat janinnya, nggak bisa dengan mata telanjang. Iya. Tapi dengan teknologi, si dokter bisa melihat dalam 4 dimensi, mungkin 5 dimensi tentang jabang bayi yang sedang berkembang di dalam rahim si ibu tersebut. Demikian juga dengan olahraga. Kan bisa diraba seperti ini, kekuatan otot tangan saya ini udah hebat. Tes dulu dengan alatnya. Kekuatan pukul saya udah kencang katanya. Nggak bisa gitu, harus ada alat tesnya, coba dipukul, ukurannya sekian. Ada ukuran khusus untuk itu, minimal harus terpenuhi angka sekian. Kalau tidak masih perlu pembinaan lagi. Iya betul. Ya itu gunanya teknologi. Dan kita belum ada. Dan itu ingin diwujudkan oleh UIR ya Pak? Ingin diwujudkan, tapi dengan berkolaborasi bersama pemerintah dan KONI sebagai kaki tangan dari pemerintah. Ya Pak Isana nanti yang harus menyuarakan ini. Iya. Siap. Yang mudah-mudahan didengar oleh Pak Gubernur beserta jajaran. Bisa lihat sendiri seperti apa gedung Sport Science UIR itu. Dan itu diharapkan memang bisa diwujudkan dengan bantuan pemerintah dan UIR siap untuk bekerja sama untuk itu ya Pak? Sangat siap. Ini kan membantu program pemerintah juga. Suksesnya suatu institusi nggak bisa berdiri sendiri, tetapi harus berkolaborasi dengan banyak pihak. Pemda mau sukses harus berkolaborasi dengan perguruan tinggi, berkolaborasi dengan sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Mereka ini berprestasi nanti
yang akan dapat nama kan daerah. Iya, betul. Oh, Provinsi Riau, Pak Gubernur, Kepala Dinas, Dispora. Di samping juga atlet kita ini berasal dari kampus Universitas Islam Riau misalnya. Tapi nama daerah tingkat nasional terbawa. Kalau dia berhasil di luar negeri, tingkat internasional, tentu merah putih dibawa lagi. Iya, betul. Atlet Indonesia dari mana tuh? Iya. Dari Riau. Iya. Riau di mana dia? Mahasiswa UIR misalnya. Kan hebat semuanya. Semuanya karena kolaborasi yang hebat. Nggak akan ada institusi yang hebat, pemimpin yang hebat tanpa kolaborasi. Jadi ya harus bersinergi satu dengan yang lainnya. Itu yang kami lakukan di UIR. Nah, pesan Bapak, Pak, terhadap mahasiswa UIR yang berprestasi mungkin, Pak, apa yang ingin disampaikan, Pak? Pada mahasiswa UIR yang berprestasi, tingkatkan terus. Kalau sekarang capainya di tingkat lokal, nah berjuanglah dan berusaha secara keras, semangat agar prestasi tingkat lokal ini bisa ditingkatkan menjadi tingkat regional, kalau perlu ya nasional, bahkan sampai ke tingkat internasional. Mari kita banggakan UIR, kita banggakan Riau, kita banggakan Kota Pekanbaru, dan kita banggakan NKRI di dunia internasional. Dan UIR akan memberikan apresiasi untuk itu ya, Pak? Insya Allah, iya. Betul. Nah, mungkin pesan terakhir Bapak, Pak, terhadap masyarakat mungkin atau pemerintah daerah terhadap perkembangan dunia olahraga ini, Pak? Ya, pesan kami untuk pemerintah daerah Provinsi Riau pada Pak Gubernur, termasuk juga pada KONI, Pak Iskandar. Sayang sekali UIR sudah punya sport science, gedungnya 4,5 lantai, sangat bagus, sangat mewah. Dan banyak orang mengatakan, oh ini sport science yang terhebat di kampus. Karena yang punya hanya kampus di Indonesia, bukannya di Riau, tapi terhebat di Indonesia. Hanya gedungnya terhebat. Sayang kalau tidak dibarengi dengan isinya. Sehingga kalau gedung saja kan tidak ada manfaatnya. Handphone terhebat katanya, tapi nggak ada isi kartunya, nggak bisa berfungsi dia. Jadi kami mengimbau pada Pak Gubernur, pemerintah provinsi, KONI, mungkin bisa membantu untuk perlengkapan berbagai teknologi yang dipergunakan oleh atlet-atlet, dan UIR sudah punya sport science, bisa ditempatkan di situ. Kami akan merawat yang sebaik-baiknya sehingga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk melakukan uji bagi atlet sesuai dengan cabang olahraganya. Bahkan bisa juga digunakan oleh instansi vertikal seperti kepolisian, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan instansi-instansi yang memang membutuhkan tes fisik bagi sumber daya manusianya untuk jabatan-jabatan tertentu. Oke, Pak, terima kasih, Pak, atas waktu Pak dan kesempatannya. Itu tadi diskusi kita dengan Pak Profesor Saprinaldi, yang mana UIR memberikan kontribusi terhadap perkembangan dunia olahraga di Provinsi Riau. Ini dibuktikan dengan memberikan ruang dan waktu terhadap pelaksanaan event-event di Provinsi Riau. Dan kemarin juga dilaksanakan pelaksanaan Porwil, cabang olahraga bola tangan di venue UIR di Kampus Marpoyan, Pekanbaru. Demikian bincang kita dengan Pak Rektor UIR pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.